pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau yang sudah dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan permanen terbagi menjadi empat, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Selanjutnya, jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan di ujung akar, berfungsi untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tunas atau di ujung batang dan juga di ujung akar. Selanjutnya adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi ini adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Jaringan permanen berikutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang paling menyusun tumbuhan. Jaringan parenkim ini tersusun atas sel-sel hidup, membentuk struktur, morfologi, dan fisiologi yang sangat bervariasi. Ada di seluruh bagian tumbuhan dengan vakuola yang berlimpah. Vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan udara, penyimpan air, dan lain-lain. Memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Lanjut ke jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, jika kolenkim atas sel-sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Lalu kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Pada dinding selnya, kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudutnya saja, sedangkan sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sklereid. Nah, jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut yang menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari bawah tanah menuju daun. Floem juga berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Kemudian, xilem dan floem juga ternyata membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan floem itu terdiri dari beberapa macam tipe, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup.